bisa, pasti bisa, nggak mungkin lah nggak bisa, karena kan Allah yang janjiin sendiri kalau pasti Allah kasih kemudahan di Al-Quran itu sendiri gitu. Dan mau surga nggak mungkin murah ya. Kita pengen, misalnya kita pengen keluar negeri nih, pengen di provide dapat yang terbaik gitu ya, bintang 5, naik pesawat enak, mungkin bisnis kelas dan lain sebagainya, itu kita perlu perjuangan kan. Dapetin itu semua perlu perjuangan, bayarnya aja itu perlu perjuangan. Iya dong. Nah ini kita mau surga. Iya sih, benar-benar. Aneh juga kalau orang mau surga terus merasa dapat surga itu ece-ece gitu ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Jadi awalnya itu aku masuk pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz. Jadi waktu itu belum setahun kayaknya aku masuk Islam, aku atau udah setahun belum, atau udah setahun, pokoknya sekitar segitu. Iya benar, belum setahun. Tahun 2016, tahun 2015 aku masuk Islam. Akhir bulan November tahun 2016 pertengahan itu aku masuk pesantren. Waktu aku masuk pesantren pertama itu di Askar Kauni di Cibinong. Pesantren menghafal Al-Quran Semudah Tersenyum. Nah di situ tuh aku ngafalin juz 30 aku di situ. Oh, Masya Allah. Jadi belajar Iqra pun gak lama sebenarnya ya. Ya kan, mengenal huruf hijaiyah itu gak lama berarti. Karena ketika pertengahan tahunnya sudah masuk pesantren dan sudah mulai menghafal juz 30. Iya. Wow, luar biasa sih. Tapi waktu itu aku belum lancar juga baca Quran. Yang memudahkan adalah karena di pesantren itu aku diajarinnya di talaki. Jadi memang metode penghafalan di pesantren itu di talaki. Jadi ustadznya baca, kita mengikuti. Oke, gitu. itu namanya talaki itu. Iya, namanya talaki. Jadi ustadznya baca satu ayat, kita ngikutin. Jadi itu ngafalnya sama artinya juga. Pakai gerakan. Nah di situ aku ngafalin juz 30 aku sampai udah selesai juz 30 aku pindah pesantren ke pesantren mu'alaf. Di situ aku 3 tahun. Oh, ada pesantren mu'alaf. Itu di daerah mana? Di daerah Bintaro. Di daerah Bintaro. Iya, di daerah Bintaro. Pesantren mu'alaf namanya pesantren mu'alaf Anaba, Anaba Center Indonesia. Nah, itu yang dibina oleh Ustadz Nababan. Nah, di situ aku sampai lulus SMA gitu. Masya Allah. Jadi sekolah di pesantren yang disetarakan SMA, begitu juga dengan belajar Islamnya gitu, dan di bawah bimbingan Ustadz Nababan langsung. Betul. Masya Allah. Rukun juga sempat loh silaturahmi ke pesantren Anaba. Masya Allah. Tapi di Cisarua. Iya, cabangnya. Iya, cabangnya. Tapi ya qadarullah belum ketemu sih silaturahmi Ustadz Nababan. Insya Allah nanti kita akan follow up nih. Harus. Nanti jangan lupa bilang Sheila gitu. Sheila, kenal ya, Masya Allah. Berarti udah cukup populer ini ya. Karena kalau di sana kan hafiz juga ya. Iya, penghafal juga di sana. Melanjutkan hafalan-hafalan aku di pesantren mu'alaf gitu. Udah berapa juz itu? Jangan. Jadi kan kalau pertanyaan umum, kamu di mana pesantren? Pesantren apa? Hafiz Quran. Wah, kamu sudah berapa juz hafal ya? Gitu kan biasanya kan. Insya Allah nih ya. Insya Allah, jangan. Semua? Enggak. belum. Tapi masih berproses. Belasan? Enggak. Ini spill dikit ya. Siapa tahu kan keluar ini. Tapi memang di sana itu proses belajar menghafalnya seperti apa? Selain kalau misal tadi kan sebelumnya talaki, kalau di pesantren tahfiz Anaba sama juga? Beda. Nah, disinilah bedanya. Karena waktu aku masuk di Anaba, itu ustadznya bilang, ini anak aneh, kata gitu. Baca Quran belum lancar, juz 30 hafal, katanya gitu. Karena memang aku belum lancar baca Quran dari pesantren sebelumnya, karena fokusnya di talaki kan. Jadi gak ada urgent aku untuk belajar Iqra. Jadi waktu aku masuk di Anaba, aku diulang lagi Iqronya. Katanya gak bisa, ulang dulu Iqronya, katanya gitu. Walaupun udah hafal juz 30. Ulang dulu Iqronya, aku diulang dari Iqra 5. Dan di pesantren Anaba itu kita punya perjanjian. Jadi 1 bulan tuh udah harus bisa baca Quran. Oh, ditargetin ya. Ditargetin gitu. 1 bulan. 1 bulan. Wow. Bentuk. Karena menurut Ustadz cukup waktunya untuk 1 bulan. Jadi setiap sholat zuhur, sebelum sholat baca, sebelum sholat zuhur baca. Karena kan kita punya waktu yang luang yang banyak, dan ustazahnya kita ketemu setiap hari langsung di situ gitu. Jadi waktu itu ditargetin sebulan udah harus bisa baca Quran. Terus mulai setelah udah bisa baca Quran, mulai ngafal. Nah di situ pas mulai ngafal udah nggak ditalaki lagi. Oke. Ngafalin sendiri. Nggak dibimbing sama ustazahnya? Dibimbing tapi nggak
nggak ditalaki kayak waktu kemarin kan bener-bener fokus ditalaki gitu. Kalau ini nggak, jadi ngafalin sendiri. Abis itu di storyin gitu. Ya kayak pada umumnya di pesantren. Iya, gitu. Keren banget loh. Dan itu berlangsung selama 3 tahun di bawah bimbingan Ustaz Nababa untuk belajar hafiz Al-Quran. Dan sekarang sudah lulus. Udah lulus SMA, sekarang kuliah. Masya Allah, kuliahnya juga ini karena Muslim, karena Islam? Iya, di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Wah, itu kalau nggak salah kampus hafiz juga itu. Iya kan? Masya Allah. Karena kan supaya melanjutkan. Jalurnya biar sama terus gitu, biar nggak lupa ya. Jadi dilanjutkan di situ, walaupun terseok-seok juga, nangis-nangis juga. Karena berat menghafalnya. Karena gini sebenarnya nggak semudah itulah gitu, menghafal Quran nggak semudah itu. Mungkin orang ngeliatnya kayak waduh keren gitu. Padahal di balik itu aku yakin semua orang yang ngafalin Quran pernah nangis karena ngafal gitu, pernah nangis, pernah ngerasa susah, pernah. Kayaknya aku setiap semester nangis. Karena targetnya juga mungkin ya. Iya, jadi kalau di kampus aku tuh kita nggak bisa UAS kalau misalnya nggak selesai target. Masya Allah. Jadi benar-benar lumayan challenging gitu ya. Tapi dengan pressure itu jadinya pokoknya harus bisa, pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah nih semester 5. Berarti udah 5 semester selesai nih ya targetnya ya. Masya Allah, ini kayaknya sahabat rukun sama saya termasuk nih kayaknya harus dikasih challenge seperti itu ya biar bisa hafal ya. Harus ada pressure-nya. Kalau nggak ada nggak, pasti kita ngerasanya kan kayak udah bisa, besok bisa lagi, besok bisa lagi gitu kan. Kadang kita suka ngerasa waktu kita banyak, padahal kita nggak tahu kan sampai kapan kita ada di dunia. Benar-benar, jujur memang pengen banget sih bisa menghafal Al-Quran tuh. Artinya kan memang itu salah satu keistimewaan ya yang Allah berikan kalau misalnya kita sanggup dan bisa menghafal Al-Quran ya. Tapi ya tadi ketika melaksanakannya, suara-suara pendek aja berat itu. Berat karena kita bilang berat. Mindset ya, mindsetnya. Iya, jadi harus bisa. Pokoknya bisa, pasti bisa kayak gitu. Kadang kalau pokoknya udah mau akhir-akhir mau ujian nih, kayaknya kok nggak bisa nih. Tapi ya harus balik lagi, bisa, pasti bisa. Nggak mungkin lah nggak bisa. Karena kan Allah yang janjiin sendiri kalau pasti Allah kasih kemudahan di Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi nggak mungkin nggak bisa karena ya kita lihat aja sekarang misalnya kayak kita nonton di TV atau di mana-mana, orang-orang yang berkekurangan aja, berkebutuhan khusus aja bisa loh ngafalin Quran. Apalagi kita tuh sempurna, mata, pendengaran, mulut, semua sempurna. Masa kita kalah sih sama mereka gitu. Jadi harusnya kita bisa termotivasi. Jadi kita pasti bisa gitu. Masya Allah, keren banget nih Mbak Sheila nih. Nah Mbak Sheila ini kan dari 3 SMP nih, kemudian melanjutkan SMA hingga akhirnya sekarang semester 5 di kampus. Apa yang membuat Mbak Sheila istiqomah nih? Maksudnya kan di usia itu, ya saya juga ngerasain di usia itu kan pengennya banyak, keinginan tentang A, B, C, pengen bebas atau pengen melakukan sesuatu yang keinginannya bahkan di luar dari keikatan ibadah gitu kan, pengen itu, pengen ini. Apa yang membuat Mbak Sheila akhirnya istiqomah melanjutkan pembelajaran gitu kan, bahkan tidak hanya di umum belajar tapi spesifik di tahfiz Al-Quran, kemudian di SMA juga pesantren, bahkan kuliah juga di Institut Ilmu Al-Quran ya. Iya, pasti banyak banget godaan dan cobaan ya, termasuk waktu pakai kerudung kan pasti di zaman-zaman itu ya pengennya kayak bebas, anak remaja pada umumnya lah, ya bisa mungkin warnai rambut, pakai baju ini, pakai baju itu, bergaul dan lain sebagainya. Tapi aku balik lagi karena dari awal aku tahu apa yang aku pilih, jadi rasanya rugi aja gitu kalau misalnya aku nggak ngejalanin semua itu karena Allah tuh janjiin banyak hal gitu ya. Allah ngejanjiin banyak hal di Al-Quran yang kita bisa lihat. Ya Allah, surga tuh indah banget rasanya gitu ya. Benar-benar Masya Allah. Apa sih dunia ini tuh nggak ada seujung kukunya surga gitu ya. Jadi menurut aku rugi aja kalau aku nggak ngejalanin apa yang udah aku pilih. Aku nggak ngejalanin apa yang udah Allah perintahkan, karena buat aku dengan aku menjalani ini nggak akan sia-sia kok. Jadi walaupun berat,
jalanin aja. Jadi setiap aku ngerasa aduh aku kayaknya pengen kayak orang-orang deh gitu, pengen ini pengen itu, kayak pengennya pada remaja pada umuran aku ya pada umumnya. Tapi balik lagi apa yang aku jalani sekarang itu gak akan sia-sia, dan gak akan ada ruginya. Dan mau surga gak mungkin murah ya. Kita pengen, misalnya kita pengen keluar negeri nih, pengen di provide dapat yang terbaik gitu ya, bintang 5, naik pesawat enak, mungkin bisnis kelas dan lain sebagainya, itu kita perlu perjuangan kan. Dapetin itu semua perlu perjuangan, bayarnya aja itu perlu perjuangan. Nah ini kita mau surga. Iya sih, benar-benar. Aneh juga kalau orang mau surga terus merasa dapat surga itu ece-ece gitu ya. Ya udah gini-gini aja mungkin nanti masuk surga ya, nggak mungkin kan. Nah jadi ya harus diperjuangkan gitu, harus diperjuangkan. Jadi begitu kalau misalnya ada godaan-godaan atau ada cobaan, balik lagi ingat kalau misalnya yang aku pengen dan yang aku mau capai itu surga, dan itu nggak mungkin diraih dengan perkara yang sia-sia. Masya Allah, itu benar-benar teguh dan dewasa sekali loh. Tapi pernah nggak merasa saat iman kan naik turun nih gitu kan, ketika lagi naik mungkin seperti itu bisa teguh memegang keyakinan istiqomahnya, tapi ketika lagi turun pernah nggak di titik turun itu dan merasakan ya Allah kok seberat ini gitu? Pernah. Sering beberapa kali kayak gitu ya. Balik lagi yang penting aku ada di track yang sama. Jadi walaupun misalnya lagi down, aku pastiin kalau aku masih ada di track gitu. Jadi kalau kayak kita lagi lari, walaupun capek, yang pastiin tetap ada di track aja gitu. Tetap ada di track yang sama. Jadi jadi aku nggak cari ke tempat lain gitu. Aku nggak cari ke tempat lain. Waktu aku lagi down, aku tetap ada di situ. Misalnya ya lagi ngafal, ya Allah susah banget. Tapi aku tetap coba aja terus. Jadi bukan susah terus aku tinggalin, tapi aku coba aja terus. Walaupun misalnya gak hafal atau misalnya aduh kok gak bisa-bisa gitu. Aku coba aja terus. Aku ngadep misalnya ke instruktur aku ya, misalnya Bu aku belum hafal, aku belum bisa, tapi aku mau coba gitu. Ya aku maju aja. Walaupun misalnya nanti ini salah gini, nanti diulang lagi, ya gak apa-apa ulang lagi, tapi coba aja terus. Jadi kalau misalnya lagi down, nggak, aku pastiin aku ada di track yang sama. Aku nggak cari-cari yang lain. Walaupun susah ya, aku ada di titik itu aja terus gitu. Aku jalanin aja terus. Berat nih, jalanin aja terus. Walaupun berat, ada di situ aja terus. Karena dengan kita ada di situ, dengan kita tetap ada di track, itu ngebantu banget. Dan lingkungan. Apa yang membuat lingkungan itu begitu mempengaruhi? Jadi waktu itu salah satu yang bikin aku pilih kalau aku mau berada di kampus muslim waktu aku lulus SMA. Karena waktu lulus SMA banyak pilihan ya, bisa aja aku yang umum aja karena kan udah agama. Jadi ya udah abis ini yang umum aja. Tapi yang aku waktu itu mikir adalah dengan aku udah di lingkungan yang baik gitu ya, dengan aku ada di lingkungan yang istilahnya aku tahu aku ada di mana gitu ya, tetap bersama-sama Al-Quran. Nah di situ yang ngebantu aku gitu. Jadi sedown-downnya aku ya paling gak aku ada tetap di situ gitu. Jadi aku pun sekarang kan ada di Terang Jakarta ya. Nah jadi itu pun juga mensupport gitu ya. Jadi separah-parahnya yang lagi seturun-turunnya iman aku ada orang-orang di sekeliling aku yang terus gandeng aku gitu. Jadi misalnya lagi turun imannya, tapi ada loh nih banyak hal di depan sana nih, dakwah yang harus kita jalanin gitu. Ya harus jalan lagi, bangkit lagi. Walaupun berdarah-darah, bangkit lagi, jalan lagi. Nih masih banyak yang mesti kita lakuin di depan sana. Kalau kita down terus kita nyerahnya sekarang, nanti yang di depan gimana? Jadi sebenarnya lingkungan itu bisa jadi support system kita ya. Jadi ada yang gandeng, ada yang narik. Kalau misalnya lagi down atau apa, ada temen yang ngingetin gitu. Jadi kayak kalau aku lagi di kampus misalnya hafalan lagi aduh susah banget, teman-teman aku tuh mereka kan tahu ya aku basicnya apa, mereka tuh kayak bisa pasti bisa. Mereka tuh yang bener-bener bantuin aku seutuh-utuhnya, bantuin gitu. Jadi dengan aku ada di lingkungan itu, ya itu memudahkan aku untuk menjalani apa yang mau aku kejar gitu. Masya Allah, itu buat sahabat rukun juga tuh. Artinya kalau kita pingin ibadah kita tetap istiqomah, selain keteguhan kita, lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Masya Allah. Dan boleh diceritain juga nggak? Tadi kan di Terang Jakarta.
Nah, Transjakarta itu apa? Mungkin sahabat Rukun kan juga belum tahu ya. Kalau misalnya saya kan mungkin Transjakarta itu kan salah satu komunitas Muslim yang bergerak di bidang dakwah. Nah, itu boleh dieksplor nggak seperti apa? Jadi ya betul, Transjakarta itu sebuah komunitas Muslim yang bergerak di bidang dakwah, yang kita tuh terkhususnya untuk orang-orang yang baru mau tahu tentang Islam, baru belajar Islam. Isinya mualaf semua berarti? Enggak, jadi enggak cuma mualaf. Jadi walaupun orang Muslim yang benar-benar misalnya baru pengen tahu tentang Islam, baru belajar dari awal tentang Islam, dari orang yang dulunya misalnya ada di dunia gelap ya, nah mau tahu tentang Islam, mau hijrah, nah itu ada di Transjakarta. Oh, berarti relate banget dengan kegiatan dengan masa lalunya dan historinya Mbak Sheila ya. Ya betul. Nah, jadi sebenarnya awalnya ibu aku sama ayahku yang duluan di Transjakarta. Waktu aku lulus SMA baru aku ikut aktif di Transjakarta. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau di Transjakarta aku sekarang aktifnya di Terang Kids. Itu sama anak kecil, anak-anak kecil. Jadi karena aku sukanya anak kecil, jadi ya aku ada di sana. Kita ada program namanya Charging Kids. Ngaji dari Senin sampai Jumat untuk anak umur 5 sampai 15 tahun itu bebas, dan itu isinya anak-anak seluruh Indonesia. Anak-anak seluruh Indonesia berarti digital ya? Digital. Online. Jadi di Zoom tapi free. Jadi buat siapapun bisa langsung join ke Zoom-nya. Nah itu isinya anak-anak seluruh Indonesia, yang dimana kita baca Quran dari juz 1 sampai juz 30 diulang-ulang terus. Kita janji bahwa kita selalu akan baca Quran sampai hari kiamat. Masya Allah, amin. Jadi anak-anak luar biasa itu sih juga yang menguatkan aku ya. Kayak kadang sama mereka tuh nge-charge lagi energi, nge-charge iman aku gitu. Sama mereka tuh bikin aku semakin cinta aja sama Islam gitu. Karena anak-anak kecil ini semangat-semangat banget gitu baca Quran, semangat-semangat banget untuk pengen cari tahu. Bahkan kadang lebih semangat mereka daripada kita yang membersamai gitu. Jadi kadang aku ngerasa bukan aku yang membersamai mereka, tapi mereka yang membersamai aku dengan aku ada di antara mereka. Masya Allah. Dan itu setiap hari loh ya? Setiap hari, dan mereka selalu ikut gitu, bener-bener selalu semangat untuk ikutan. Bahkan kadang kalau kita liburin itu bisa ngamuk-ngamuk. Kak, kok libur sih Kak? Gitu-gitu. Kadang mereka yang marah-marah kalau kita liburin. Jadi pengennya, bahkan kadang mereka tuh pengen, gak apa-apa Kak, sampai Sabtu Minggu gak apa-apa. Tapi kita tuh yang membatasi lah ya kan. Pasti mereka Sabtu Minggu pengen sama ada orang tuanya apa segala macam gitu. Jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat, setiap maghrib sampai juz 30. Kemarin kita udah hatam 1 kali. Ini kita udah mulai lagi yang baru gitu. Udah dan berkelanjutan terus ya sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai hari kiamat nih. Transjakarta itu di mana sih komunitasnya? Di Jakarta? Iya, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, daerah Bintaro, veteran. Oke. Jaksel yang luar biasa ya. Iya, kita Jaksel people. Gitu. Nah, nih Mbak Sheila, istiqomah dan luar biasa secara membangun lingkungan yang baik, berada di posisi yang baik, kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif. Itu kan sebelumnya ya, ini kan ingin mempertanyakan sih sebenarnya. Kalau dulu ketika sebelum masuk Islam, mempertanyakan segala sesuatu nggak boleh ibu tahu. Nah, kalau sekarang setelah menjadi seorang mu'alaf, sampai hari ini bagaimana peran ibu ke Mbak Sheila? Sama-sama terus. Sama-sama terus ya. Iya, jadi ya mau di Transjakarta bareng-bareng, di ruang titik. Kebetulan pengurus juga kan. Pengurus juga. Terus di ruang titik temu, kita ada ruang titik temu komunitas khusus mu'alaf gitu yang dinaungi oleh Transjakarta, itu juga bareng-bareng. Jadi sampai hari ini karena bergerak di bidang yang sama ya, sama-sama di bidang dakwah ya, jadi kita selalu jalan bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event atau acara-acara tertentu ya udah pasti tuh misalnya Umi Cha sama anak-anaknya kita udah kayak disebar aja gitu. Gitu. Jadi kita nggak pernah berkerumun bersama-sama. Udah pasti kita disebar. Sudah bagi tugas ya. Udah begitu. Uminya di sini, anaknya di sini, sampai adik-adik aku juga gitu. Jadi kayak kita udah nanemin gitu sama-sama. Yuk kita sekeluarga mau ada di jalan dakwah gitu. Jadi satu sama lain saling menguatkan, saling kalau ada misalnya pengen ada acara apa atau ada permasalahan apa nih di dakwah, kita tuh udah kayak sharing aja gitu. Ini kayaknya harusnya kayak gini deh, ini harusnya kayak gini gitu. Nah, udah sampai di situ gitu. Jadi hari-hari kita itu dipenuhi dengan mengurus umat gitu. Masya Allah. Jadi ya memang
pengennya kayak gitu karena pengen di surga sama-sama kan. Amin. Tapi kalau masa transisi itu ketika menjadi seorang mu'alaf, kemudian kan tadi Mbak Ica sempat spill dikit kan bahwasanya ya secara keluarga besar kan berbeda keyakinannya. Itu bagaimana Ibu bisa mensupport Mbak Sela itu untuk tetap konsisten akhirnya memutuskan untuk belajar lebih lanjut terkait Islam? Kalau dari aku sendiri ya sekeluarga kita tuh selalu nanemin buat nggak dengerin omongan orang lain sih. Gitu. Iya, jadi ya orang mau ngomong apa ya biarin, orang lain kan menilai dari luar, kita yang jalanin gitu kan. Toh nggak berpengaruh pun terhadap hidup kita kan. Kalau mereka ngomongin kita kan tanggung jawabnya bukan sama kita. Jadi kita tuh benar-benar tutup kuping. Jadi orang mau ngomong apa juga kita yaudah gitu, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan seumuran itu kan ketika diomongin dikit segala macam, wah ngedon gitu kan. Aku orangnya lumayan militan ya sama ibu karena didikan. Jadi diomongin orang tuh bukan bikin aku kayak aduh diomongin orang sedih banget, nggak sih. Aku kayak ya udah terserah, biarin aja orang mau ngomong apa biarin. Karena ya itu, karena aku udah tahu apa yang mau aku pilih kan. Ya kita ngejalanin semuanya bareng-bareng sih. Karena punya keluarga inti ya, yang aku peduliin itu ya yang inti ini aja gitu. Ya yang inti ini yang harus aku pikirkan ke depannya apa ada segala macam. Kalau misalnya orang lain yang ngomong, aku lumayan nggak terlalu mikirin sih, nggak terlalu pusing mikirin omongan orang. Bagus sih sebenarnya. Seumuran itu biasanya apalagi di medsos ya, kalau udah aduh omongannya negatif segala, wah udah ngedon gitu kan. Aku tuh sampai ngerasain ya di komen Instagram aku tuh dikomenin dan lain segala yang ada komen negatif. Ada dari orang terdekat gitu. Tapi aku sama ibu aku malah kayak ini kan aku diomongin kayak gini. Jadi nganggepinnya bukan sedih, jadi bukan yang kayak dibawa berlarut-larut gitu karena ya nggak ada gunanya juga. Jadi udah kita ketawa-ketawa aja ngomongin berdua gitu. Berarti kan ibu kan selalu membawa vibes positif terus ya. Iya, jadi ibu aku pun selalu nanamin gak usah mikirin omongan orang gitu, ngapain, nggak ada untungnya mikirin omongan orang lain dan mengurusi hidup orang lain tuh nggak ada untungnya, udah urusin hidup sendiri aja gitu. Betul. Kita cari yang ada manfaatnya dunia akhirat. Masya Allah, konsisten di situ. Itu juga kenapa menjadi dasar sebelum kita mengurusi umat ya kita internal dulu kan kita selesaikan ya. Betul. Dan di keluarga aku tuh kita ada catering ya, box bewox. Nah di box bewox inilah dimana environment keluarga itu dibangun di sini gitu. Jadi yang ngejalanin box itu kita sekeluarga berenam, aku, ibu aku, ayahku dan adik-adik aku. Jadi benar-benar kita semua, yang masak ibu aku, yang ke pasar bapak aku, yang motong-motong aku, yang nyetak nasi adik aku, yang masuk-masukin sendok adik aku. Gak ada tim yang membantu? Gak ada. Jadi kita berenam aja yang ngejalanin. Nah disitulah dimana kita saling kuat satu sama lain. Karena dari situ udah dibangun bahwa kita tuh selalu harus saling membahu-membahu kalau ngejalanin semuanya dibangun di situ ya. Jadi begitu dilepas keluar ke dunia dakwah, kita pun udah tahu kita punya porsinya masing-masing dalam menjalankan tugas. Jadi udah apa ya? Udah dibangun dari dalam rumah, begitu keluar ya udah tahu aja gitu. Keren. Nih kasih motivasi nih buat sahabat rukun nih. Biasanya kan kata hijrah ini kan mungkin sudah familiar banget ya, apalagi kan tren sekarang kan banyak yang ibaratnya mau hijrah. Tapi gimana sih agar kita itu hijrahnya tuh nggak ragu, terus hijrahnya itu bisa konsisten? Karena kan biasanya aku mau kok berbuat baik, aku mau melakukan sesuatu kebaikan lagi, tapi ya baru mau gitu kan. Ketika melakukan besoknya udah males nih gitu kan, aduh ternyata capek nih, apalagi istiqomah lagi tadi kan ngomongin sentimen-sentimen negatif, aduh nggak jadilah gitu. Gimana sih buat menurut Mbak Sela? Kalau aku baru nulis beberapa hari yang lalu di notes, aku bilang gini, kalau apa yang aku jalanin, apa yang kita jalanin sekarang itu nggak akan pernah sia-sia. Pasti seberapa kita berusaha, semaksimal mungkin kita berusaha untuk agama ini, semaksimal itulah Allah juga kasih sayang ke kita gitu. Dan begitu misalnya orang ya ada yang bilang, gue udah ngelakuin ini kok, gue tetap aja ya gini-gini aja sih, gue udah sholat kok, gue udah ngaji kok. Nah berarti yang harus dikoreksi apa? Niatnya gitu. Udah bener belum niatnya? Udah sesuai belum sama yang Allah sama Rasulullah suruh gitu? Udah sesuai belum sama yang udah diperintahkan? Udah dijauhi belum larangan-larangannya? Kalau kita merasa kita udah ngejalanin itu semua, aku rasa nggak mungkin Allah
sia-siain gitu. Artinya nggak boleh hitung-hitungan ya? Enggak. Karena sebaik-baiknya perniagaan adalah agama ini gitu. Jadi sebaik-baiknya berbisnisnya sama Allah aja gitu. Jadi apa ya, dengan kita menjalani ini, kita nggak hitung-hitungan ya, misalnya udah sholat nih, udah ngaji, kok hidup masih gini-gini aja. Ya berarti sholat sama ngajinya buat apa gitu. Nah udah sesuai belum sama yang Allah sama Rasulullah suruh? Karena dengan kita ngejalanin apa yang Allah sama Rasulullah perintahkan, dan kita menjauhi larangan-larangannya, insya Allah nggak akan pernah sia-sia. Dan kalaupun kita nggak ngedapatinnya itu di dunia, di akhirat insya Allah dijanjiin kok gitu. Masya Allah. Dan apa ya, kebahagiaan dunia tuh nggak ada apa-apanya kok dibandingin kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya yang masih dikejar itu dunia, ya akan selalu dapat dunia gitu. Gitu. Jadi salah satu yang aku pegang juga kan di hadis innamal a'malu binniyat ya. Kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kita dapetinnya itu. Tapi kalau karena dunia, ya kita pun dapetinnya itu. Artinya memang niat itu menjadi fondasi dasar ya. Memang itu familiar sih itu hadisnya. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan niat ya. Kadang soalnya di mulutnya niatnya bagus, tapi di hati kan yang tahu cuma Allah gitu. Yang tahu hati kita tuh cuma Allah sama diri kita sendiri gitu. Nah itu yang yang bisa ngoreksi itu ya cuman diri kita sendiri juga. Niat kita gimana. Nah kalau kita niatnya udah karena Allah dan Rasulnya, gak mungkin kita ngerasa ngerasa kayak down, sia-sia ngejalanin itu, gak mungkin. Pasti Allah kasih yang terbaik, pasti Allah mudahin, pasti Allah bales dengan sebaik-baiknya balasan. Masya Allah. Kasih dong spill, gimana sih cara berbisnis dengan Allah dengan baik itu? Salah satunya gimana itu? Salah satunya dengan menjalani apa yang Allah perintahkan, apa yang udah Rasulullah pandu. Islam tuh Al-Quran, hadis tuh ya udah kayak guide hidup tau sebenarnya gitu menurut aku ya. Ini nih buku panduannya udah ada di sini. Mau dijalanin atau enggak itu tuh urusan kita gitu. Dan menjalani itu yang untung bukan Allah sama Rasulullah, yang untung tuh kita gitu. Kalau kamu mau cari keuntungan, ya ikutin apa yang udah diperintahkan, ikutin guideline-nya gitu. Udah diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, mau ngapain aja, mau permasalahan apapun di hidup kamu, cari di situ udah ada jawabannya. Masya Allah. Itu kenapa mungkin kita juga diajarkan untuk baca Al-Quran, pahami, dalami, karena itu panduannya ya. Iya. Dan ngaji ya bukan cuma sekedar kita baca. Kan ya bener-bener ngaji, dikaji berarti kan isinya, artinya, maknanya dari Al-Quran itu sendiri. Makanya salah satu keputusan aku untuk ada selalu di antara lingkungan yang berlandaskan Al-Quran ya karena itu. Karena setiap ada masalah atau setiap ada cobaan yang dihadepin, balik lagi cari di Al-Quran dan pasti ada jawabannya. Dan Allah tuh janji bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu janjinya tuh bukan Allah tuh bilangnya bukan setelah ya, tapi bersama inna ma'al usri yusra ya. Iya, bersama-sama itu pula pasti ada setiap kebaikan yang kita dapetin di balik semua cobaan yang kita jalani. Jadi apalagi di umur-umur remaja ya, aduh pengen hijrah tapi godaannya ini itu dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke niat kita mau apa gitu. Balik lagi niat kita mau apa, mau dunia atau mau akhirat. Kalau cuma mau dunia, perbaiki lagi dulu gitu, koreksi lagi dulu niatnya, terus pelajari lagi dulu lebih dalam kalau agama Islam itu dan akhirat itu bukan cuman bukan segitu gitu loh, lebih daripada itu gitu. Value-nya ya. Iya. Masya Allah. Satu lagi nih. Biasanya kan dari sahabat-sahabat rukun, ini kan kebetulan kan penonton kita, ini kan salah satu segmen di podcast kita kan Hidayah Mu'alaf. Jadi banyak juga dari sahabat-sahabat rukun juga yang justru non muslim tapi pingin hijrah keyakinannya tapi masih ragu-ragu nih dengan berbagai alasan, dengan berbagai problema, melihat dari sisi lingkungan juga yang mungkin tidak bisa untuk dia hijrah atau dia membuat dia malu atau insecure atau dia takut. Gimana sih menurut saran dari Mbak Sela agar teguh
Dan insya Allah kalau misalnya saya berani mengambil risiko untuk hijrah seperti ini, jalannya ada kok gitu. Kalau tentang hal itu ya, aku pun waktu pertama-tama mau masuk Islam merasakan itu hal yang lumrah. Kita kan masih manusia ya, masih ngerasa takut, masih ngerasa aduh kayaknya ntar ini kalau gini gimana ya, kalau gini gimana, masih banyak hal yang dipikirin. Tapi begitu kita benar-benar udah niat, udah yakin kalau kita percaya nih kalau misalnya agama Islam adalah agama yang benar, insya Allah Allah tuh pasti bantu kok. Dengan niat kita yang benar-benar bulat ya. Dan keyakinan sama Allah tuh gak bisa cuma yakin 10%, yakin 50%, yakin 80%, harus 100% yakin sama Allah. Karena di saat kita segitu yakinnya sama Allah, segitu pula Allah kasih ke kita. Dan keyakinan itu tidak berupa sekedar ucapan aja ya, artinya siap menghadapi apapun diserahkan ke Allah ya. Betul. Jadi tapi ya bukan mentah-mentah ya, bukan mentah-mentah. Waduh ya, pokoknya lengga. Karena kan orang kayak berani banget ya langsung mentah-mentah gitu aja, enggak kayak gitu. Tapi ya siap, yakin, percaya bahwa Allah kasih itu juga kita harus ikhtiar. Betul, gitu. Ikhtiar jadi 100% juga. Betul, ikhtiar juga harus 100%. Kita cari jalannya. Oh kalau misalnya kita putusin begini, solusinya apa ya nanti, apa yang harus dihadapi, bagaimana cara menghadapi nanti kalau misalnya apapun cobaan-cobaan yang dialami sama mualaf-mualaf ya. Karena itu kan pasti banyak macam ya, dari keluarga dan lain sebagainya. Nah itu pun ya harus dipikirin gitu, gimana nanti cara mengatasinya gitu. Masya Allah, hebat banget nih sharing bersama Mbak Sela nih. Sahabat Rukun, insya Allah banyak nih inspirasinya ini Mbak Sela ya. Nah buat sahabat Rukun juga, sebenarnya Mbak Sela ini juga sangat mudah ditemui untuk di aktivitasnya di Terang Jakarta ya. Betul. Jadi mungkin sahabat Rukun juga mau ikut belajar, berada dalam lingkungan yang baik, kemudian belajar dari basicnya, Iqra segala macam, itu bisa lewat Terang Jakarta juga ya. Dan di situ juga ada Ukti, ada yang ngajar juga, ada Mbak Sela juga di sana ya. Kita kalau di Terang Jakarta kita kan di Jaksel ya, jadi kita bukan Ukti. Oh bukan Ukti ya? Apa panggilannya? Kita girls, oh, boys, gitu. Sohib gitu. Ya? Kita bro, sis gitu. Jadi kita nggak terlalu kaku banget ya. Kita nongkrong di kafe sambil ngobrolin iman kok. Masya Allah. Artinya belajar Islam itu nggak hanya sekedar di masjid, di musola, bahkan ngomong di kafe pun kita bisa ngomongin masalah hijrah, dakwah ya. Masya Allah. Makasih ya Mbak Sela ya sharingnya. Insya Allah ini bisa menjadi manfaat buat kita, terutama diri saya juga bisa hadir di sini. Dan sahabat Rukun tentunya yang nonton, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga di share, biar kita semangat lagi membangun konten-konten dakwah dan mengundang narasumber-narasumber lainnya. Makasih ya Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.